Indonesia sedang berada di tengah babak baru dalam sejarah hukumnya. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dan mengejutkan publik, membebaskan 1.116 narapidana sebagai bagian dari program amnesti nasional tahap pertama. Ini adalah realisasi dari janji reformasi hukum dan rekonsiliasi nasional yang sempat digaungkan sejak kampanye, yang membuatnya semakin kontroversial. Sejumlah tokoh besar ikut dibebaskan. Di antaranya adalah Hasto Kristianto, mantan sekjen PDIP, yang sebelumnya divonis atas kasus dugaan penyembunyian tersangka. Juga ada Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, yang sempat ditahan atas kasus impor gula ilegal. Keduanya kini bebas, dan publik pun dibuat bertanya-tanya, apakah ini sebuah bentuk pemulihan keadilan, atau justru sebuah kompromi politik? Pemerintah menjelaskan, program amnesti ini bersifat inklusif dan humanis. Targetnya bukan hanya tokoh politik, tetapi juga mencakup narapidana lansia di atas 65 tahun, anak-anak di bawah 18 tahun yang terjerat kasus ringan, warga binaan dengan gangguan kesehatan mental dan fisik, hingga tahanan kasus politik dan kebebasan berekspresi yang dinilai melanggar prinsip keadilan. Program ini dirancang untuk menjangkau hingga 44.000 napi secara bertahap, dan dibagi ke dalam 3 gelombang besar. Gelombang pertama sudah dimulai pertanggal 1 Agustus tahun 2025, dan pembebasan dilakukan secara resmi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, mulai dari Lapas Cipinang, Nusa Kambangan, hingga LP kelas 2 di daerah-daerah. Di tengah masyarakat, muncul dua sisi reaksi. Sebagian besar menyambut baik, terutama keluarga napi yang menilai ini sebagai keadilan yang tertunda. Banyak di antara mereka yang sudah menunggu lebih dari 5-10 tahun untuk bisa berkumpul kembali. Namun tak sedikit pula yang khawatir akan dampaknya. Misalnya, dalam kasus napi korupsi, beberapa pihak meminta pemerintah menjelaskan secara rinci kriteria dan seleksi pembebasan. Apakah program ini bisa dimanfaatkan oleh mafia hukum? Apakah pengawasan pasca pembebasan akan cukup ketat? Pakar hukum dan HAM menyarankan agar pemerintah membentuk lembaga pengawas independen untuk memastikan amnesti ini tidak menjadi celah manipulasi. Apalagi, Indonesia sedang dalam tahap krusial untuk membangun kepercayaan terhadap institusi hukum. Dari sisi politik, langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin membuka lembaran baru. Setelah pemilu 2024 yang penuh ketegangan, kini terlihat adanya dorongan menuju rekonsiliasi nasional, di mana tokoh-tokoh dari berbagai kubu mulai dirangkul kembali ke lingkar kekuasaan. Beberapa analis bahkan menyebut ini sebagai upaya pembersihan politik, agar stabilitas bisa segera dicapai menjelang tahun-tahun awal pemerintahan baru. Namun tentu saja, semua ini akan kembali pada transparansi dan niat di baliknya. Apakah amnesti ini memang murni untuk kemanusiaan dan keadilan, ataukah hanya alat untuk konsolidasi politik? Sementara itu, Hasto Kristianto dalam pernyataan pertamanya usai bebas mengatakan bahwa ia siap mendukung arah baru pemerintahan Prabowo. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memperjuangkan pembebasannya, dan mengaku ingin fokus pada pemulihan politik yang sehat. Tom Lembong pun tak ketinggalan menyampaikan pesan, bahwa ia masih berkomitmen memperjuangkan ekonomi rakyat. Ia bahkan disebut-sebut akan kembali dilibatkan sebagai penasihat dalam tim ekonomi nasional. Apakah ini sinyal comeback, atau justru awal dari konflik baru di internal elit politik? Yang jelas, rakyat Indonesia kini menanti kelanjutan dari kebijakan besar ini. Apakah gelombang kedua dan ketiga dari program amnesti akan membawa kedamaian, atau justru menyulut kontroversi baru?